Ya ayyuhan nas, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'un asamma wa la ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Jadi kata Nabi, wahai manusia, kasihani dirimu dengan jalan merendahkan suaramu, karena kamu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan tidak tampak. Sungguh sebenarnya Allah itu bersama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kesempatan sedikit ini kita akan bahas tentang doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar itu menulis risalah tentang Allahu yuhaddisu ibadahu an nafsihi. Jadi Allah berbicara tentang dirinya, memperkenalkan dirinya di hadapan hambanya. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu juga menulis risalah Huwallah. Dua risalah kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer ini menjelaskan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan penjelasan tentang ulama yang menyebut aku mengenal Allah dari Allah. Seandainya bukan karena Tuhanku, maka niscaya aku tidak akan mengenal Tuhanku. Jadi misalnya Allah Azza wa Jalla mengenalkan zatnya kepada kita melalui Quran surat Al-Fatihah misalnya, Rabbul Alamin, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang mengatur, yang menciptakan, yang mengendalikan segala urusan di alam ini. Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah itu Malik Yaumiddin, yang merupakan penguasa, raja nanti di akhirat. Ketika kita juga membaca surat Al-Ikhlas misalnya, kita tahu Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu adalah satu. Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak sama dengan siapapun. Jadi banyak yang beliau sampaikan di risalah ini, bahwa kita kenal Allah dari Allah menjelaskan. Nah, salah satu yang kemudian diceritakan juga, disampaikan bahwa Allah itu maha dekat. Allah maha dekat dengan kita, dan Allah mengabulkan permohonan, permintaan atau doa orang yang berdoa kepada Allah, sehingga tidak perlu ketika berdoa itu dengan suara yang keras atau berteriak-teriak.
Dan dalil yang kita pakai tentang ini adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang kebetulan memang sebelumnya bercerita tentang ayat tentang puasa Ramadan nanti. Sehingga ini yang menunjukkan juga bahwa orang yang sedang berpuasa itu begitu dekat dengan Allah, apalagi kemudian dia berdoa. Jadi berdoa pada posisi dia sedang berpuasa. Jadi doanya yang tidak tertolak itu diantaranya adalah doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 itu tentang Allah itu dekat dengan kita, dan ini penjelasan Allah sendiri. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka bila berdoa pasti dijawab oleh Allah. Dan ayat ini di dalam Sahih Bukhari itu dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, kami dahulu pernah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kami dalam perjalanan lalu jalannya menanjak itu di satu lembah, maka kami lalu bertakbir dan bertahlil itu dengan suara kami yang tinggi. Jadi ketika bersama Nabi, ketika ada jalan yang tinggi itu, kami biasanya bertakbir dan bertahlil, mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah dengan suara-suara yang tinggi. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kami itu, wahai manusia, kasihanilah diri kalian masing-masing dengan cara merendahkan suara. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa, tidak sedang menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sungguh kata Nabi, Dia Allah bersama kalian. Dia Maha mendengar lagi Maha dekat, Maha suci sebutannya dan Maha tinggi kemuliaannya. Itu yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi kepada sahabat yang waktu dalam perjalanan itu, ketika ada jalan menanjak selalu berzikirnya itu dengan suara yang tinggi. Tapi Nabi mengingatkan tidak usah terlalu seperti itu. Jadi Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita manusia ini bahwa Dia dekat dengan kita, sehingga tidak perlu dengan suara tinggi apalagi berteriak-teriak saat kemudian berzikir dan berdoa. Ya ayyuhan nas, kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'un asamma wa la ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Jadi kata Nabi, wahai manusia, kasihani dirimu dengan jalan merendahkan suaramu, karena kamu tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan tidak tampak. Sungguh sebenarnya Allah itu bersama kalian. Dia Maha mendengar dan Maha dekat. Jadi ya, Nabi kemudian mempersilahkan dengan suara yang lembut dan rendah hati. Itu di Quran surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
Nah, kita memahami bahwa berdoa itu penting buat manusia. Berapa banyak manusia menjadi kuat bukan karena fisiknya, tapi karena dia berdoa. Dia menjadi kuat itu karena berdoa. Jadi doa itu menjadi sebab terindah Allah Subhanahu wa taala menguatkan seseorang. Jadi mentalnya ketika dia dalam keadaan down, ketika dalam keadaan sedih, dia kuat karena doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar pun ya, beliau pun berdoa. Rasulullah berdoa kepada Allah, mengingat pada waktu itu pasukan umat Islam itu tidak sebanding dengan jumlah pasukan orang kafir ya, berbanding 3 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan doanya dikenal dengan pasukan yang jauh lebih sedikit dengan pasukan kafir yang begitu besar saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma anjis lima wa'antani, Allahumma ati ma wa'antani, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku, kata Nabi. Ya Allah, jika engkau membinasakan pasukan Islam ini yang sedikit ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Itu dalam hadis riwayat Muslim ya, hadis ke 1763. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kekuatan itu berdoa, karena kekuatannya itu berasal dari kekuatan keyakinan kepada Allah, walaupun itu tidak sebanding, jauh. Nah, doa itu juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui batas nalar dan logika, karena kekuasaan dan kebesaran Allah. Contoh misalnya ketika Umar bin Khattab berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar itu pernah berdoa, ya Allah, anugerahilah kepadaku bisa mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Jadi Umar berdoa kepada Allah agar bisa mati syahid dan matinya di Madinah. Ada sahabat yang ketika mendengar doa itu sempat merasa ragu dan berkata kepada Umar, ya Umar, ketika engkau berdoa ingin diwafatkan dalam kondisi mati syahid, maka bukan di Madinah gitu, karena Madinah ini kota aman. Kalau kamu mau berdoa mati syahid, pergi saja ke perbatasan, maka engkau akan menjumpai kematian syahid di sana gitu. Nah, tapi Umar ia kokoh kuat dengan keyakinan doanya, dan ternyata apa yang didoakan oleh Umar ini berbuah manis. Jadi beliau meninggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi syahid, dan itu adalah doanya Umar karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah ya pada waktu salat subuh itu. Nah, inilah luar biasanya doa. Jadi terjawab selama kita berdoa, tidak ada muatan dosa atau memutus tali persaudaraan, malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahm atahullahu iya, maka Allah akan menjawab dengan 3 cara itu. Ada dijawab oleh Allah langsung doanya sesuai dengan yang diminta, ada yang di pending
atau ditunda di akhirat, atau nanti doa-doanya terjawab di akhir-akhir hidupnya atau keturunannya, atau diganti oleh Allah untuk menghindarkan diri dari kejelekan yang didoakan. Jadi kita tidak tahu, selama doa itu bukan isinya muatan dosa dan memutus silaturahim, maka Allah akan menjawab doa kita dengan 3 cara itu yang kemudian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau kemudian Umar bin Khattab itu berkata, inni la ahmilu hammal ijabah wa inna ma ahmilu hammad du'a, kata Umar. Jadi aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tetapi yang lebih aku khawatirkan, kata Umar, aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Jadi karena doa itu adalah bagian dari ibadah, bahkan jadi intinya ibadah itu adalah doa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah inti atau otaknya ibadah. Jadi tidak hanya sekedar meminta apa yang menjadi keinginan kita, tapi kita senang, kita bahagia bisa dekat dan beribadah, berkomunikasi dengan Allah. Itulah kekuatan doa itu. Senang, bahagia, bisa berbicara, meminta, memohon kepada Allah. Dan itu bedanya dengan makhluk. Jadi kata para ulama, kalau kita meminta kepada Allah, Allah semakin senang dengan kita. Tapi kalau kita minta pada manusia, itu kalau sering-sering malah tidak disuka kita. Tapi kalau Allah itu senang malah. Inilah bahagia dan gembiranya seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah. Nah, sekedar mengingat bahwa paling tidak selain kita berdoa pada Allah, maka saat berdoa mulailah dengan memuji-muji Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi saat kita berdoa itu sebenarnya yang pertama kali kita lakukan adalah pujilah Allah, pujilah Allah. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam memohon pada Allah 5 hal, dan sebelumnya Nabi Ibrahim memuji-muji Allah dengan 5 hal. Jadi puji-puji Allah, lalu kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu mengatakan, inna du'a mauqufun bainas sama wal ard, la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sungguh doa itu akan terhenti di antara langit dan bumi, dia tidak akan naik sehingga kamu bersalawat kepada Nabi. Jadi Ibnu Qayyim itu menyatakan berdasarkan dua ini bahwa bersalawat saat berdoa kedudukannya seperti bersuci dalam salat. Jadi pembuka doa itu dengan memuji-muji Allah dan bersalawat. Sehingga memulai itu biasanya orang berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, memuji-muji Allah, baru kemudian bersalawat. Nanti pun saat mengakhiri doa kita bersalawat dan kemudian juga memuji Allah. Jadi ini adalah hal yang sederhana tapi harus kita lakukan di antara doa kita. Juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan doa ini
Selayaknya pertama, sebelum kita berdoa pada Allah itu istighfar dulu kepada Allah. Kita mengakui bahwa sebagai seorang hamba kita butuh banyak kepada Allah, kita butuh banyak mengadu memohon pada Allah. Tapi kita juga sadar bahwa masih banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi istighfar pada Allah dulu sebelum berdoa. Kita mau minta pada Allah, kita bermohon pada Allah, butuh pada Allah. Tapi kita sadar sebagai manusia banyak melakukan dosa dan kesalahan, kok kayaknya tidak pantas. Tapi kita butuh pada Allah. Maka beristighfarlah sebelum berdoa. Itu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Jadi didahului dengan istighfar. Karena kita banyak salah, banyak dosa, tapi kok minta sama Allah. Juga pada saat berdoa kita harus yakin dengan doa kita kepada Allah pasti terjawab dengan apapun yang diberikan Allah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin." Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu harus yakin dengan doamu itu akan dikabulkan oleh Allah. Nabi kemudian menyebutkan wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya enggak yakin, hatinya lalai, hatinya main-main. Makanya disebutkan enggak boleh berdoa itu di riwayat dari Anas bin Malik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadukum falyazim fid du'a wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa innallaha la mustaqirru lahu." Apabila seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia mempertegas doanya kepada Allah. Dan jangan mengatakan, "Ya Allah, jika engkau berkehendak ya beri ya Allah, kalau enggak ya sudah ya Allah." Nah itu tidak boleh begitu berdoa. Nah, karena ini sering agak ragu-ragu. Jadi dalam berdoa itu harus yakin. Walaupun kemudian ada ulama yang menyebutkan, dan ini sering saya sampaikan, kalau aku berdoa Allah mengabulkan doaku, ya aku bersyukur. Tapi bila Allah kemudian aku berdoa lalu tidak dikabulkan sesuai permintaanku, maka aku juga lebih bersyukur pada Allah. Lebih bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah doaku dikabulkan, itu permintaanku pada Allah dan dikabulkan. Dan yang kedua, doaku tidak dikabulkan, pasti Allah mengalihkan pada yang lebih baik, dan itu jauh lebih aku syukuri, karena itu adalah pilihan Allah menyelamatkan aku dari doa yang aku inginkan. Jadi selalu bersyukur, dan itulah indahnya tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa.
Saat berdoa pun atau pada waktu kita berdoa kepada Allah tidak boleh terburu-buru untuk dikabulkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum malam yaj'al yaqulu da'amtu falam yustajib li." Akan dikabulkan doa itu siapa yang memohon pada Allah selama tidak terburu-buru. Siapa orang yang terburu-buru itu? Ketika ditanya, maka baginda Nabi menjawab, orang yang mengatakan aku telah berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan ini. Insyaallah. Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara ayastajibu li fayastahsir inda dzalika wa yad'a. Jadi orang yang ketika ditanya siapa orang yang dimaksud dengan berdoa terburu-buru itu, orang yang berkata aku telah berdoa namun aku belum lihat dikabulkan untukku, maka lalu dia merasa lelah dan meninggalkan doa. Jadi ada orang ditanya, mari berdoa, lang kok ngapok lah doa, tak ada pakun je. Nah, jadi orang seperti ini termasuk orang yang terburu-buru ya, walaupun tidak ada takarannya. Saya pernah menyampaikan yang di tafsir surat Maryam itu, ketika Nabi Zakaria berdoa pada Allah, tulangku sudah lemah, ubanku sudah banyak, tapi aku tidak pernah kecewa untuk selalu meminta kepadamu. Jadi ada orang yang merasa baik selama 5 tahun, sudah jadi orang baik, sholat, ngaji, bersedekah, senyum, tak pernah lanyala, tapi dia berdoa merasa tidak dikabulkan Allah. Tapi ketika kemudian baca surat Maryam itu, di awal-awal surat Maryam di ayat ketiga itu tentang bagaimana Nabi Zakaria, seorang nabi kekasih Allah, mengatakan aku sudah lemah, tulangku, artinya sudah tua sampai, tapi aku tidak pernah bosan, tidak pernah kecewa, tidak pernah bosan untuk selalu memohon kepada Allah. Dan di riwayat itu disebutkan berdoa untuk punya anak sampai 60 tahun. Kalau kita mungkin 2-3 tahun sudah merasa sudah abid, sudah ngapok ya, ambu doa fakud. Padahal di sini disebutkan jadi orang yang terus merengek meminta kepada Allah itu, tidak pernah bosan, tidak pernah kecewa, tidak pernah kemudian merasa tidak dikabulkan, terus, karena pasti nanti dijawab. Bisa nanti di akhirat, bisa diganti pada anak keturunannya. Terus, dan jangan terburu-buru untuk dikabulkan. Ada beberapa kaidah penting, misalnya tentang pilihlah waktu yang tepat untuk berdoa juga. Jadi seperti antara adzan dan iqamah pada hari Jumat, pada malam hari. Nabi Yakub begitu juga berdoa ketika diminta oleh putra-putranya untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang sudah mereka lakukan kepada saudaranya Yusuf itu. Nabi Yakub menunda waktunya sampai waktu salat tahajud. Jadi ada waktu yang mustajabah. Pilih juga selain waktu yang mustajabah itu tempat yang istijabah ya. Pada waktu hujan, di masjid, ada kondisi-kondisi baik, waktu safar. Jadi sebenarnya ketika hujan itu enak, segera kemudian salat 2 rakaat, atau kemudian kalau sudah segera berdoa pada Allah pada saat hujan. Karena ada yang pada saat hujan malah selimutnya tepak itu pas teduh. Nah, ketika berdoa pun tidak bersanjak, tidak berpuisi-puisi itu. Nah, ada orang yang ketika berdoa berpuisi-puisi. Allah tidak suka begitu.
Termasuk diantaranya adalah memang kalau dalam konteks berdoa itu adalah meninggalkan hal yang diharamkan, terutama dalam konteks makanan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, berkait dengan doa ini memang tentang mengangkat tangan, itu kan model mengangkat tangan ya. Walaupun di riwayat itu disebutkan bahwa ada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tidak mengangkat tangan, tapi saat mengangkat tangan itu ada beberapa hadis Nabi, contoh yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Yang pertama itu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi wa ja'ala butunaha mimma yali wajhahu. Jadi Nabi itu mengatakan disebutkan bahwa Nabi ketika berdoa itu beliau menggabungkan kedua telapak tangannya. Jadi kedua telapak tangannya itu digabungkan begini dan mengangkatnya setinggi wajahnya, jadi seperti ini. Jadi telapak tangan ini menghadap wajahnya dan setinggi wajah, itu berdoa. Itu dalam konsep ketika mengangkat. Di dalam Al-Mujam Al-Kabir itu disebutkan lafaz idza da'a ja'ala batini kaffi ila wajhi, seperti ini. Itu yang pertama. Nah, hal yang kemudian kita sebutkan sebelum melanjutkan tentang model tadi itu, ada yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar itu dalam Fiqhul Adiyah wal Adhkar, riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabb kamu itu maha pemalu dan mulia. Dia malu terhadap hambanya jika mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu dia kembalikan dalam keadaan kosong. Jadi Nabi menyatakan itu pada kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang maha malu dan mulia. Maka ketika ada hamba yang mengangkat tangan, ya, jadi inilah kenapa kemudian ada anjuran untuk mengangkat tangan itu ya. Walaupun di waktu-waktu tertentu kemudian tidak mengangkat tangan ya. Tapi dalam model mengangkat tangan ini, dalam konteks ini, maka ulama kenapa kemudian menyuruh untuk lebih mengangkat tangan itu, dan model angkat tangannya itu jadi telapak tangannya menghadap ke wajah. Itu yang Allah malu ketika ada seorang hamba sudah mengangkat tangannya lalu dia akan kembalikan dengan tangan kosong itu. Jadi Allah pasti jawab, artinya begitu. Jadi salah satu adab yang agung itu ketika berdoa itu adalah mengangkat tangan. Ada beberapa hadis yang tadi saya sampaikan itu riwayat dari Ibnu Abbas tadi ya, kemudian menyebutkan itu tentang model mengangkat tangan itu. Al-mas'alatu an turfa'a yadai khadwa mankibaik au nahwahuma wal istighfaru an tusira bi usbu'in wahida wal ibtihal an tamudda yadaika jami'a. Jadi permintaan dengan mengangkat kedua tangan itu sejajar kedua bahu atau sepertinya, permohonan ampunan dengan mengisyaratkan salah satu jari, dan ibtihal adalah menjulurkan kedua tanganmu seluruhnya. Ada lafaz yang kemudian menyebutkan hakadzal ikhlas yusiru bi isbi' allati taliyal ibham wa hadad du'a farafa'a yadayhi khadwa mankibaihi wa hadal ibtihal farafa'a yadayhi madda. Jadi model
mengangkat atau tangan itu, ada yang tidak mengangkat tangan, kemudian ada yang mengangkat tangan dengan seperti ini, dan ini khusus untuk khatib. Jadi khatib itu ketika berdoa, khatib Jumat begini. Sedangkan kemudian yang mengangkat tangan itu begini. Dan kemudian riwayat menyebutkan kalau tadi itu telapak tangan ini kepada wajah kita, kemudian berikutnya adalah seperti ini. Jadi telapak tangan ini ke langit, semakin sungguhan. Dan model terakhir itu adalah dengan mengangkat tangan seperti ini. Dan ini khusus pada hal-hal penting seperti peperangan, termasuk juga memohon hujan ketika kemarau tinggi. Jadi memohon pada Allah. Jadi digantungkan pada permohonan kesungguhan itu. Dan itu memang sudah sesuai sebenarnya dengan fitrah, ya, model manusia. Jadi bahasanya ketika bermohon tentang hal yang penting, gawat, darurat, maka seperti ini, ya Allah. Maka tidak mungkin ketika mau dibunuh orang, ya Allah gitu kan, tidak mungkin. Jadi harus begini. Jadi ada beberapa model tadi itu dengan tidak mengangkat tangan. Di beberapa riwayat disebutkan Rasulullah berdoa tidak mengangkat tangan. Kemudian yang kedua khusus khatib begini. Lalu kemudian kalau mengangkat tangan modelnya begini. Jadi telapak tangannya menghadap wajahnya, atau kemudian begini, jauh lebih bermohon lagi, atau begini. Nah, itu adalah beberapa adab yang kemudian disebutkan buat kita, bahwa apa yang disampaikan oleh As-Safaraini itu, para ulama berkata mengangkat kedua tangan disyariatkan dalam berdoa hanyalah agar menambah penghinaan, penghambaan kita kepada Allah. Jadi dengan seperti itu menunjukkan kita ini siapa sih? Itu adabnya. Kita berdoa kepada Allah dengan menambah adab bahwa kita ini hamba, kita butuh pada Allah banyak-banyak, karena kita ini fakir, kita ini bukan siapa-siapa, menunjukkan ketundukan, kehinaan dengan jalan mengangkat tangan itu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah butuh kepada Allah. Dia maha kaya, tidak butuh, lagi maha terpuji. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Meminta padanya siapa yang di langit dan di bumi, setiap hari dia berada dalam urusan-urusan itu. Jadi mengangkat tangan atau menjulurkan tangan itu mengandung pengakuan bahwa kita ini hina, kita butuh banyak pada Allah, dan kita sungguhan, dan kita tahu bahwa Allah maha mulia, maha dermawan, maha berbuat kebaikan kepada hambanya dan mengabulkan orang-orang yang berdoa dengan adab-adab yang sudah disampaikan tadi. Akhirnya mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita yakin pasti dijawab dengan jawaban-jawaban pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bosan berdoa kepada Allah, dan tunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh berdoa pada Allah, mengakui kehinaan, kehambaan kita yang bukan siapa-siapa ini, dengan mengangkat tangan memohon kepada Allah. Allah malu untuk tidak menjawab doa-doa hambanya yang sudah mengangkat tangan bermohon kepada Allah. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.